Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mukaddimah khutbah Jumat ini, setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, setelah kita bersalawat, mengirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita menjadikan momentum Jumat ini menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu wasilah untuk kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah Jumat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, bukan hanya sekedar kita menuntaskan aktivitas pekanan kita, tetapi ibadah Jumat memiliki nilai strategis, memiliki nilai yang tinggi dalam rangka untuk meningkatkan, menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma lam tubshal kaba'ir." Antara satu salat dan salat yang lainnya dalam salat 5 waktu, antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, adalah penghapus-penghapus dosa selama kita tidak terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dengan segala rangkaian ibadah yang disyariatkan kepadanya sebagai wasilah kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Jumat hari ini adalah Jumat yang pertama di tahun 1443 Hijriah. Kita berada di awal bulan
bulan Muharram yang merupakan awal dari bulan-bulan yang terdapat dalam perjalanan 1 tahun kita. Dalam hal ini ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan dalam kaitannya pergantian tahun dan keberadaan kita di bulan Muharram ini. Yang pertama, pergantian tahun bagi kita adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita jalani, yang kemudian bagi kita sebagai seorang mukmin menjadikan pergantian tahun sebagai salah satu wasilah kita, salah satu sarana kita untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi terhadap pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya, dan komitmen perencanaan kita, apa yang kita rencanakan untuk kita raih pada waktu-waktu yang akan datang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu karakteristik dari orang-orang yang beriman, salah satu karakteristik orang-orang yang memiliki visi akhirat, visi ke depan, adalah orang yang senantiasa mempersiapkan apa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal itu di dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap manusia, setiap jiwa, setiap hamba melihat, merenungkan, memperhatikan. Wal tandur, kata para ulama, bukan hanya sekedar memperhatikan dengan melihat, dengan penglihatan yang biasa-biasa saja. Tetapi wal tandur yang dimaksud di sini adalah melihat, merenungkan, mencermati dengan teliti. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah dia perbuat untuk kehidupan hari esoknya. Kata para ulama kita, yang dimaksud dengan hari esok adalah hari akhirat. Maka pergantian tahun bagi kita, makna yang paling sederhana yang dapat kita tangkap dari pergantian tahun itu adalah bahwa sesungguhnya kesempatan kita untuk hadir hidup di atas kehidupan dunia ini semakin sedikit. Pergantian tahun buat kita mengisyaratkan secara sederhana kepada kita bahwa sesungguhnya kesempatan kita semakin sempit. Kematian semakin dekat memanggil kita semua. Maka secara pribadi, pergantian tahun ini mengingatkan kepada kita apa yang telah kita lakukan untuk kehidupan hari esok kita, hari akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang cerdas, orang yang memiliki visi ke depan itu
adalah orang yang senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi terhadap dirinya. 1442 Hijriah sudah berlalu, sudah dicatatkan dalam setiap lembaran-lembaran amal dan perbuatan kita oleh para malaikat apa yang telah kita lakukan. Kita berharap bahwa segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kekurangan, kesalahan, bahkan kemaksiatan yang tak terhitung jumlahnya yang kita lakukan, kita berharap dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandana nafsahu, selalu melakukan perhitungan terhadap dirinya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang memiliki visi ke depan selalu beramal terhadap kehidupan setelah kematian, yaitu hari akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kita harus jadikan sebagai catatan penting pergantian tahun ini. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi rencana kita ke depan. Baik terkait dengan pencapaian-pencapaian pribadi kita, terutama terkait dengan status penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa melakukan introspeksi terhadap dirinya dan dia bekerja untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhiratnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, wal ajizu orang yang lemah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wal ajiz, orang yang lemah itu adalah orang-orang yang man atba'a nafsahu hawaha, orang yang ditundukkan oleh hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha, tunduk, patuh kepada hawa nafsunya. Ia tidak mampu meredam apa yang menjadi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tamanna 'alallahil amaniya, yang mengakibatkan ketika seseorang sudah tunduk, patuh terhadap keinginan-keinginan hawa nafsu, maka akibatnya wa tamanna 'alallahil amaniya, ia memiliki cita-cita, khayalan-khayalan yang ia minta kepada Allah yang berlebihan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi seorang mukmin tidak menjadi masalah ia memiliki cita-cita, terutama yang berkaitan dengan kehidupan dunianya. Tetapi kata para ulama kita, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang itu memiliki tulul amal. Tulul amal, cita-cita yang terlampau tinggi, yang sulit diprediksikan untuk kita raih dalam kehidupan dunia kita, yang menyebabkan kita lupa akan visi dan misi kita hidup di atas kehidupan dunia ini. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, orang yang cerdas, orang yang memiliki visi ke depan,
adalah orang yang selalu melakukan muhasabah terhadap dirinya dan ia bekerja secara strategis untuk kehidupan hari esoknya, kehidupan akhiratnya. Dan orang yang lemah, orang yang tidak memiliki visi ke depan adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan terlalu memiliki cita-cita yang berlebih-lebihan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kehidupan dunianya. Maka perpindahan tahun adalah wasilah kita untuk melihat apa yang menjadi perencanaan-perencanaan yang kita akan raih pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang. Memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas, yang kemudian kita dapat berbuat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita dengan amal-amal yang terbaik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan bulan Muharram ini. Bulan Muharram adalah bulan yang memiliki kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Muharram ini menjadi salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang memiliki keharaman sekaligus memiliki kemuliaan-kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ada 4 bulan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan langit dan bumi. Telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Ashhurul Hurum. Maka bulan Muharram adalah bulan yang termasuk dalam rentetan bulan-bulan haram ini. Maka ada beberapa adab yang perlu untuk kita perhatikan, baik secara umum berkaitan dengan bulan Muharram ini, begitu pula dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di bulan Muharram ini. Yang pertama, bahwa bulan Muharram sebagaimana bulan-bulan haram yang lain dikatakan oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kata para ulama kita, kezaliman itu, perbuatan dosa dengan segala makna yang terkait dengan kezaliman itu dilarang, diharamkan untuk kita lakukan setiap waktu. Tetapi menjadi lebih besar dosanya ketika perbuatan kezaliman itu dilakukan pada bulan-bulan haram, termasuk diantaranya bulan Muharram ini. Maka saya mengajak kepada para jamaah sekalian, inilah kesempatan. Sebagaimana perbuatan dosa diharamkan pada bulan ini, dan kemudian dosanya tidak sama, lebih besar dibandingkan perbuatan dosa yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain, maka sebaliknya perbuatan-perbuatan kebaikan pun itu memiliki nilai plus, nilai yang lebih ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu di bulan Muharram ini. Salah satu di antara yang disyariatkan untuk kita lakukan pada bulan Muharram ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram." Puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa yang kita laksanakan di bulan Muharram. Maka para ulama kita menegaskan
menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Meskipun tidak diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh pada bulan Muharram, tetapi memperbanyak puasa di bulan Muharram, bahkan di bulan-bulan haram yang lainnya adalah ibadah yang sunnah untuk kita lakukan. Terutama para jamaah sekalian, melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, beliau menjawab, ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffirus sanatal madiyah. Saya berharap dengan puasa pada tanggal 10 Muharram itu, maka saya berharap dosa-dosa tersebut, dosa-dosa tahun lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti melakukan perbuatan dosa. Setiap kita membutuhkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan maghfirah bukan satu hari, bukan satu bulan, tetapi maghfirah setahun penuh. Ampunan setahun penuh. Dan itu bisa kita lakukan dengan amalan yang ringan, amalan yang sederhana, yaitu dengan melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Dan untuk menyempurnakan puasa Asyura ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari sebelumnya yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Maka ada dua puasa yang disyariatkan. Puasa yang disyariatkan untuk kita lakukan di bulan Muharram ini secara khusus, selain memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, adalah berpuasa pada hari ke-9, dan yang paling inti adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bulan ini kita berada pada bulan Agustus, di mana bangsa kita memperingati bulan Agustus ini sebagai bulan kemerdekaan. Kalau kita menghitung-hitung, usia kemerdekaan kita ini sudah cukup tua. Sudah 76 tahun kita merdeka. Maka kemerdekaan itu yang pertama adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tentunya tidak sama ketika bangsa itu dijajah dan bangsa itu merdeka. Tidak sama ketika bangsa itu berada dalam kondisi ketakutan akibat perang, dan bangsa itu dalam kondisi aman dan tidak ada peperangan. Maka ini adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri, di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dibebaskannya kita dari belenggu penjajahan. Tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apakah kemerdekaan itu dalam pandangan Islam hanya diukur ketika kita bebas dari penjajah atau tidak? Apakah kemerdekaan itu hanya diukur ketika kita dengan gembiranya memperingati hari kemerdekaan itu? Dalam Islam, kemerdekaan yang hakiki
adalah ketika seorang hamba menegaskan, merealisasikan makna penghambaannya yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemerdekaan. Meskipun kondisi kita sulit, meskipun kondisi kita tidak nyaman, meskipun dalam suasana yang sulit, tetapi ketika seseorang hamba menegaskan, merealisasikan makna ubudiyahnya yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dialah orang yang merdeka itu. Oleh karena itu, Rib'i ibn Amir ketika diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menemui Panglima Rustum, Panglima Persia, pasukan Persia pada perang Qadisiyah. Maka ketika Rib'i ibn Amir berhadapan dengan Rustum, beliau mengatakan, misi peperangan kami, misi kami, para pejuang yang diutus oleh Amirul Mukminin ketika diutus untuk melawan tentara Persia adalah ibta'athna linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Itu visinya. Tugas kami, kata Rib'i bin Amir, adalah untuk mengeluarkan hamba-hamba, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba, penghambaan kepada sesama hamba, tunduk dan patuh kepada sesama hamba, menuju penghambaan kepada Tuhannya hamba, Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan adalah, sekali lagi, bukan hanya dibatasi oleh terbebasnya kita dari kekejaman agresor, kekejaman penjajah, tetapi kemerdekaan yang hakiki adalah dengan mewujudkan penghambaan kita yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Agustus ini, selain kita memperingati bulan kemerdekaan, maka sebagai seorang muslim kita harus memaknai kemerdekaan itu lebih dalam lagi. Kemerdekaan yang hakiki setelah kita merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Bukan hanya penjajahan militer, penjajahan yang begitu banyak. Meskipun kita ini terbebas secara penjajahan militer, tetapi ternyata peninggalan-peninggalan penjajahan masih ada di kehidupan kita, termasuk bagaimana kita hidup, gaya kehidupan kita, manhaj, metode yang kita jalani dalam kehidupan kita, dalam segala lininya, dalam segala aspeknya, seharusnya bersumber kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita menegaskan makna kemerdekaan itu yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pergantian tahun Hijriyah mengingatkan kita tentang peristiwa hijrah. Meskipun dalam sejarah hijrah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Rabiul Awal, tetapi cikal bakal hijrah itu
dimulai sejak bulan Muharram. Setelah baiat yang kedua yang dilakukan pada akhir bulan Zulhijjah, maka cikal bakal semangat hijrah itu dilakukan setelahnya, yaitu pada bulan Muharram. Maka menjadi momentum bagi kita, bagi setiap muslim, bulan Muharram ini kita jadikan sebagai batu loncatan kita, menjadi awal kita untuk berhijrah. Baik berhijrah dalam artian kita berpindah dari satu komunitas yang tidak baik ke komunitas yang baik. Perpindahan tempat, perpindahan komunitas. Ataupun paling minimal berhijrah secara maknawi dalam artian meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perpindahan tahun adalah kesempatan kita untuk melakukan hijrah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man taraka ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma irfa'anna hadzal waba, Allahumma irfa'anna hadzal waba wal bala waz zalazil wal mihan. Allahumma irfa'anna waba'a corona, Allahumma irfa'anna waba'a corona, Allahumma irfa'anna waba'a corona min baladina hadha Indonesia wa min sairil buldan ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma taqabbal man tawaffaitahu minna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.